aja umur 21 udah bebas di apa namanya dikasihin sama orang tuanya. Jadi jangan sampai nanti salah asah, salah asih, salah asuh. Salam sukses, salam perubahan, salam kemajuan. Welcome to Sultan Denok Channel in podcast now. Thanks very much. You are watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang masih setia di channel yang sama, di waktu yang sama, di waktu yang berbeda, tapi di channel yang sama, itu di Sultan Denok Channel. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali akan mengadakan podcast sama nanti narasumber kita yang akan kita undang. Panjang lebarnya seperti apa, figuritasnya, terus pengalaman seperti apa, nanti beliau akan menjelaskan. Pertama kali yang mesti teman-teman lakuin adalah tekan dulu tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah, ajak keluarga, sahabat untuk menonton dan bantu agar channel ini berkembang. Tema kita pada malam hari ini adalah makna Sumpah Pemuda bagi pemuda. Terima kasih. Salam super, salam semangat. Jop. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Sehat. Sehat. Tahu dulu ini. Tangan Peter loh kamera nih. Tangan aneh kegedean atau kecilan? Bukan kekecilan, cuma lebih terawat. Waduh, nah ini nih, nanti urusan terawat juga nanti bakal ada nih kan. Jangan. Baik, teman-teman, tadi yang di awal sudah saya sampaikan bahwa saya akan mengundang seorang narasumber yang insya Allah beliau adalah sosok pemuda. Walaupun saya itu sudah berkeluarga, alhamdulillah, tapi jiwanya masih jiwa pemuda itu ya. Harus terus. Dan Anda mau cerita ini Bang, antum bisa apa sih namanya itu? Ntar aku cerita dah, ya nggak apa-apa biar teman-teman tahu ya. Ya, jadi teman-teman tak dikit aja, beliau ini salah satu pengajar karate, makanya saya takut. Enggak ya Bang ya? Enggak. Ya siap. Jadi beliau ini pengajar karate di SMP Muhammadiyah Depok. Kalau banyak nanti yang akan kita kupas dan kita bicarakan pada sesi ini. Amin. Tapi kita lebih mendalam ke arah ke pemuda ya Bang ya. Nah ya, mungkin aneh manggil antum bisa ustad, bisa bapak, bisa abang. Gimana enaknya beda? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Siap. Ya. Jadi gini, Pak Yan, nama beliau adalah Ustadz Ahmad Ian Pratama, ya. Sarjana Ekonomi Ustadz. Ya, ekonomi. Ustadz Ahmad Ian Pratama, Sarjana Ekonomi. Lebih pasnya Ahmadian. Ahmadian. Iya, nyambung Ahmadian Pratama. Soalnya anak pertama gitu. Beliau dia anak pertama, kok sama? Hanya kebetulan, nggak ada rekayasa, Anda mantu sama nih, gitu. Tapi beda latar belakang. Beda. Iya, begitu. Latar belakangnya aneh gede, ini agak agak kurang gede. Kurang tuh jadi gede. Kegedean ini malah. Iya, kayak Anda perlu banyak latihan kayaknya Ustaz. Ya. Baik, teman-teman. Kalau tidak etis, kalau kita terlalu berpanjang lebar yang kurang manfaat, langsung kita dengerin sedikit testimoni opening, opening statement, kalimat pembuka dari Ustadz Ian, Bang Ian, Bapak Ian kepada beliau. Monggo, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila sabilil huda. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu ini atas izin Allah. Malam hari ini kita bisa ketemu, malam hari ini bisa bermuajah, waktunya dan lain sebagainya, semua itu ada campur tangannya Allah. Mudah-mudahan ada keberkahan, ada kebaikan yang hadir pada malam hari ini sehingga membawa kebermanfaatan untuk bersama Nabi. Salawat serta salam
tidak lupa pula selalu kita lantunkan keharibaan besar Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW kepadanya, keluarganya, para sahabat, dan kita selaku umatnya yang tetap terus teguh berusaha untuk menaati ajaran-ajaran dan sunnah beliau. Oke, alhamdulillah nih pada malam hari ini aneh kedatangan tamu istimewa. Subhanallah. Aduh, harus biasa ya Bang. Iya. Kalau di podcast saya yang ngundang, saya belum punya studio, jadi kita doain mudah-mudahan cepat-cepat dapat rezeki, punya podcast sendiri, punya video sendiri. Nah, podcastnya udah ada, tinggal videonya nih, mudah-mudahan. Amin. Studionya Bang, studionya. Iya, studionya. Ya, podcast sudah ada, tinggal videonya. Aku harus datang. Iya, siap. Ane mau maaf ini, ane yang datang, bukan ane ngundang, ane diundang ini. Justru ane kedatangan tamu istimewa malam ini. Subhanallah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bersama bisa saling berbagi, sharing dan lain sebagainya, hal-hal yang ya mungkin bermanfaat, khususnya tentang pemuda ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna syababa wal faragh wal jidata mafsadatun lil mar'i ya mafsadah. Itu satu. Ada lagi tentang pemuda juga. Inna fi syubbani amrul ummah wa fi iqdamiha wa fi aqdamiha hayataha. Jadi dari kutipan-kutipan dalil tersebut maka ada sesuatu nih yang ternyata sepertinya dari Rasul aja dari zaman dahulu itu udah nyampein. Ini makanya Rasul titik beratin ada apa sih ini tentang pemuda gitu. Yang pertama itu Inna syababa wal faragh wal jidata mafsadatun lil mar'i ay mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu kosong itu bikin hancur. Sehancur-hancur. Mafsadatun lil mar'i ay mafsadah. Mungkin kalau udah tua paling bikin hancurnya apaan sih? Tapi kalau pemuda, kalau dia ingin berbuat sesuatu bisa lebih parah daripada orang tua. Kenapa? Pertama, fisiknya masih kuat, masih strong. Kalau orang tua kan udah banyak asam urat lah, kolesterol segala macam. Kalau anak muda, kalau nggak dilurusin, kalau nggak ditata, diayomin, dikelonin, itu bisa melenceng, dan ketika udah melenceng susah banget. Susah buat ngurusinnya. Bahkan Rasul udah bilang inna fi syubbani amrul ummah wa fi aqdami hayata. Sesungguhnya di tangan pemuda lah urusan umat. Udah urusan umat berarti kan berat banget. Rasulullah yang berkabar ya. Inna fi syubban amrul ummah wa fi aqdami hayata. Di kaki mereka. Berarti kalau sudah kaki itu kan sudah menjadi tumpuan. Hayata kehidupan umat. Jadi kehidupan umat itu ya dari pemuda. Artinya apa? Kalau pemudanya baik, maka umatnya juga baik. Pemudanya udah hancur, pemudanya udah nggak beres, pemudanya udah nggak bener, maka umat, bangsa dan lain sebagainya pun naudzubillah terjadi berantakan. Ya, nama saya Ahmad Dian Pratama ya. Tadi udah dikenalin background saya. Ya sebenarnya kalau dibilang background ya baru sekedar apa ya. Ya sekedar masih mencari jati diri juga, masih terus mengkaji mencari jati diri dan lain sebagainya. Sambil terus mencari apa sih tujuan hidup ini, masih ya. Ya antum belum ketemu tujuan hidup, belum ketemu ya, masih nyari-nyari kan ya. Esensinya ini apa sih gitu, itu masih kita cari terus. Dalam artian ya kalau dibilang jejak banget mah belum jejak. Masih bisa goyang ya, kalau bisa ini ya. Makanya umur-umuran aneh itu dibilang tua banget ya. Belum kali ya? Belum lah. Saya belum ada beban. Belum ada. Ada banyak ini ketok. Dibilang pemuda, kayaknya udah
lumayan lewat gitu. Karena pemuda itu kalau di definisi pemuda ya, itu umuran 16 tahun dalam puber, ya baru keluar masa puber lah. Dari puber itu kan sekitar 12 tahunan loh. Dari umur 16 sampai umur 30. Kenapa dibilang pemuda? Karena di masa-masa itulah jiwa-jiwa masih bergelora. Di masa-masa itulah badan ini masih aktif. Di masa-masa itulah pikiran itu masih bebas, masih bisa berkembang dan lain sebagainya. Bahkan urusan-urusan pun belum terlalu banyak. Nah, itu sebenarnya malah justru yang ditakuti Nabi. Ketika pemuda itu nggak ada kerjaannya, nggak ada kegiatannya, kosong. Ujung-ujungnya ngapain? Alhamdulillah, ya. Nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang nunjukin, nggak ada yang ngajak dan lain sebagainya. Itu yang kita sono kemari nggak benar, ujung-ujungnya ya pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Ustaz, bukan dipotong. Iya. Itu nanti masuk materi Ustaz. Wah, nah, ini kita nih baru seremonial nih, opening ya. Siap. Ya. Kepanjangan kali ini ya. Gampang itu Ustaz. Enggak masalah, yang penting top. Diminum dulu ya. Jadi alhamdulillah tadi sedikit opening statement dari beliau. Kalimat pembuka tepatnya seperti itu, dan luar biasa ya, dari kalimat pembuka aja membuat kita tergugah untuk termotivasi gimana nanti nih masuk materi nih. Aduh, ini teman-teman nih saat ini kayaknya nggak seru nih kalau teman-teman sebelum nonton jauh mesti ngapain dulu nih. Iya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe tombol channelnya biar tetap terus mantengin channel ini, dapat video-video terbaru ya Bang. Khususnya minimal sekarang ini daerah-daerah Rodenok ya. Ternyata di Rodenok ini banyak orang-orang bagus Bang, banyak orang keren. Mudah-mudahan Bang Fahmi ini bisa mengangkat itu ya, karena Rodenok ini banyak orang-orang kerennya ya. Oh, tuh belum tahu namanya ya? Udah tahu namanya? Apa aja? Nama channel apa ini? Belum. Ah, serius? Namanya Sultan Denok kan? Coba diulang lagi. Sultan Denok Channel. Nah, cakep. Kamu tuh belum tahu. Iya. Iya. Mudah-mudahan dari channel yang berkembang. Amin. Oke, siap. Jadi langsung aja Bang Ian. Makna pemuda tadi sudah disampaikan ya. Kalian masih mulai, jadi nggak usah kita bahas lebih jauh. Sekarang ini sebenarnya pemuda menjadi harapan tuh bagaimana? Ya, pemuda yang menjadi harapan. Seringan kita sebut pemuda harapan bangsa. Itu seperti apa sih? Jadi seperti yang tadi di awal Anda bilang, yang namanya harapan itu kan udah menjadi yang diarep-arep kalau bahasa kita. Yang ditunggu-tunggu. Ya. Dalam artian apa? Ya kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau bukan dia pada yang ngurusin, siapa lagi? Makanya dulu ya tokoh proklamator kita bilang, berikan aku 10 pemuda maka akan aku goncang dunia. Wah, keren banget kan? Itu tadi saya kepikiran emang di akhir kan antum mulai betul nih Bang. Itu gimana sih Bang esensinya terkait kita ini ada event Sumpah Pemuda ya hari ini ya. Teman-teman tanggal 28 Oktober. Jadi kita kaitkan dengan itu gimana tuh Bang? Terkait 10 pemuda dengan event Sumpah Pemuda nih yang lagi hotnya hari ini. Kalau kita melihat ke sejarah zaman dulu, iya gimana ya? Kenapa muncul Sumpah Pemuda dan lain sebagainya, itu dibandingkan zaman-zaman sekarang. Pemuda-pemuda zaman dulu itu berpikir kritis. Pemuda zaman dulu itu mereka itu subhanallah, mereka itu bergerak dan tergerak hatinya untuk, karena mungkin ya banyak tekanan kali ya zaman dulu itu, zamannya penjajahan dan lain sebagainya. Mereka itu tiap hari dijajah, tiap hari ditindas dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah yang disebut tadi Sumpah Pemuda, untuk menguatkan bahwasanya kami para pemuda Indonesia itu punya bangsa,
kami para pemuda Indonesia itu punya tanah air sendiri. Kami para pemuda Indonesia ini punya bahasa sendiri yang disebut dalam Sumpah Pemuda tersebut, sehingga memunculkan sebuah gerakan, yaitu ya tadi Sumpah Pemuda. Nah, dari Sumpah Pemuda itu tuh tergerak, akhirnya kan muncul banyak gerakan-gerakan baru dari para pemuda. Nah, ini yang sebenarnya harusnya diangkat gitu ya. Orang-orang sekarang ini zaman-zaman yang seharusnya pemuda itu mulai bergerak, pemuda itu punya potensi dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu masih zaman penjajahan, mereka itu sampai angkat senjata dan lain sebagainya. Zaman sekarang ini apa yang kudu dilakuin, apa yang kudu ibaratnya anak-anak muda ini yang dibilang tadi harapan, apa sih yang diharapin sama orang-orang tua pada sama mereka itu? Ya satu sebenarnya, yang tadi kembali lagi yang Rasulullah, amrul ummah itu kan urusan umat. Ya. Urusan umat ini kan luas ya. Ya berarti apa aja? Urusan pergerakan, urusan perubahan. Wah, luas banget. Ya, dibilang perubahan itu ya anak muda yang kudunya turun tangan. Kalau ngandelin orang-orang tua, mereka udah banyak ibaratnya keterbatasan. Udah keterbatasan penglihatan, keterbatasan gerakan dan lain sebagainya. Kalau anak muda ibaratnya disuruh lari, mereka makin kuat disuruh. Tapi yang terjadi sekarang ini, kita sangat miris gitu ya. Sangat miris. Kita ini sedang dijajah sebenarnya. Kalau aneh bisa bilang propaganda yang terjadi zaman sekarang itu, ya mohon maaf gitu ya. Anak-anak muda ini dibuat akhirnya tidak seperti orang-orang dulu, khususnya lelaki, yang seharusnya menjadi arijalu qawwamun 'alan nisa. Seorang lelaki itu harusnya menjadi pemimpin untuk para wanita. Ini dibikin lehoi bang. Dibikin joget-joget ini itu semua. Akhirnya apa? Yang seharusnya yang menjadi pemimpin lelaki, akhirnya yang lakinya udah ikut-ikutan karena mantasyabah biqaumin fahuwa minhum, sudah ikut-ikutan menjadi cewek. Akhirnya ya udah, ini negara kita udah seperti nggak ada ibaratnya girohnya lagi. Karena kenapa? Ya tadi yang diserang itu anak muda. Mudah-mudahan ya melalui Bang Fahmi gini ya, termasuk muda juga masih bang. Bisa mengajak nantinya teman-teman yang pemuda yang lainnya untuk terus semangat girohnya lagi. Akhirnya menjadi apa? Menjadi harapan para orang-orang tua yang dibilang tadi harapan bangsa. Karena di tangan mereka lah, di tangan para pemuda ini bisa terwujudnya perubahan, bisa terwujudnya gerakan-gerakan baru untuk memajukan bangsa ini. Seperti itu. Bicara pemuda, bicara Indonesia. Waduh. Bicara pemuda, bicara Indonesia. Kira-kira sekarang ini Indonesia sebenarnya butuh pemuda bagaimana nih? Indonesia butuh pemuda yang gimana nih? Nah, teman-teman simak nih baik-baik ya. Ya. Atau orang tuanya nih, udah tahu nih anaknya mesti butuh gimana, Indonesia tuh butuh pemuda yang gimana. Ya. Bang Fahmi, kalau ngomongin Indonesia ya, ini luas banget sebenarnya. Tapi kita mulai dari yang terkecil dulu lah. Lingkupnya apa? Keluarga. Ya. Butuhnya yang kayak gimana sih? Yang pertama ini, Indonesia ini butuh pemuda jujur. Jujur? Ya. Satu. Kalau udah jujur, insya Allah semua beres. Ya. Kenapa harus jujur? Pertanyaan, kenapa harus jujur? Kenapa harus jujur? Nah, berkaca kepada hadis Rasul juga ya. Kenapa aneh ambil ke hadis Rasul? Karena menurut aneh ini yang ibaratnya menjadi pedoman aneh, menjadi pegangan aneh. Ketika ada seseorang yang datang ke Nabi, wahai Nabi, saya ini pengen bener kayak gini. Tolong berbicara jujur. Hanya dibilang kayak gitu aja sama. Jadi kata Nabi, selalu jujur, akhirnya udah. Tiba-tiba ketemu Nabi lagi. Apakah kamu sudah jujur hari ini? Yang ditanya itu kenapa jujurnya lagi? Berarti ketika sudah jujur, dia ditanya sholatnya, udah sholat belum? Terus hari ini udah ngapain aja?
hari ini apa aja yang udah dilakuin itu, ketika itu sudah jadi patokannya dan itu sudah menjadi pegangannya, udah jujur, insya Allah udah lurus Bang. Kalau udah jujur, udah lurus, tinggal nanti apa yang kudu diisi di pemuda tadi. Kalau ibaratnya sekedar jujurnya aja tapi nggak ngapa-ngapain, nah, nggak terjadi perubahan. Apa yang kudu dilakuin? Yang kedua, anak muda itu selain berpikir, anak muda itu harus beraksi. Beraksi Ya. beraksi Beraksi nih. Jadi harus punya aksi, harus punya gerakan. Karena dari aksi dan gerakan itulah menunjukkan bahwasanya dia itu hidup. Bedanya yang nggak hidup sama yang apa? Yang hidup sama yang mati apa? Ya bergerak. Kalau udah nggak bergerak berarti dia sudah mati. Dan ketika ada pergerakan, maka di sana ada kehidupan. Ketika di sana ada pergerakan, maka di sana ada pergesekan. Tetapi ketika ada gesekan, di sana ada perpindahan. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mudah-mudahan ya muncul akhirnya pemuda-pemuda hijrah dan lain sebagainya itu. Ya itu salah satu yang diharapkan, akhirnya nanti umat itu semakin baik, umat itu semakin lurus. Kenapa? Karena ada yang nuntun. Makanya mudah-mudahan teman-teman kita ini, para ustadz di khususnya daerah-daerah Rawadinok ini bisa terus ngerangkul anak-anak mudanya, karena di mereka lah tadi dibilang Rasul amrul ummah, urusan umat. Di umat ini udah urusannya sama mereka. Kalau merekanya udah benar, negaranya benar. Kalau merekanya udah benar, Indonesia ini insya Allah benar. And any people is to talk, pemuda itu harus banyak duit. Tuh, kira-kira ketika ada kebanyakan orang, pemuda itu banyak duit, itu salah nggak usah kira-kira? Kalau antum nanyanya ke aneh, setuju. What? Kenapa? Why gitu ya? Kenapa? Why? Kenapa? Ketika dia sudah punya duit, banyak yang bisa dilakuin. Tapi yang positif ya? Pasti. Ya. Dia bisa bermanfaat buat banyak orang dibandingkan dia lagi nggak punya duit. Nah, ketika pemuda ini tadi sudah punya gerakan, sudah punya kegiatan yang positif khususnya, akhirnya muncul tuh yang tadi dibilang duit. Mudah-mudahan duitnya juga tadi diarahkan dengan yang baik. Karena ya tadi, ketika masa muda ini terlewati Bang, ya, ketika masa ini udah terlewat, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ibarat kata, ya bukan dibilang umur 40, umur 50 itu udah nggak bisa nyari duit gitu ya. Tapi ketika masih muda ini, kaki masih kuat buat jalan, tangan masih kuat buat bergerak, pikiran tuh masih kuat buat ngapal dan lain sebagainya, otak masih berfungsi bagus untuk berpikir. Maka di waktu itulah sebenarnya waktu-waktu emas, ya, golden time buat mereka banyak-banyak nyari duit. Ketika sudah punya duit, mereka bisa banyak bermanfaat. Ketika sudah banyak bermanfaat, maka muncullah khairun nasi anfa'uhum linnas. It's right. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Okay, I like to statement in the forum. Suka statement yang Anda sampaikan. Ya, insya Allah. Kita mengajak aja ngomong Iya. biar ada rada keren gitu. Iya. Oke, next. Nah sekarang pemuda pemasalannya ketika jadi pemuda itu ke depan dia pendidikan gitu. Aduh, iya. Ya, jadi kira-kira pemuda yang menjadi idaman para wanita itu siapa yang paling keren nih? Tolong dicatat ya. Catat ya. Pemuda yang menjadi idaman wanita. Ya. Beliau akan sedikit kupas. Ya, oke. Please you explore to the audience. Ya, pemuda idaman wanita, waduh. Dan idaman mertua pastinya. Waduh, serai. Yang pertama, kalau harus kita rubah mindsetnya. Kenapa harus PNS? Kenapa harus bukan PNS dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya
apakah rezeki itu hanya ada di PNS? Apakah rezeki itu hanya ada di bekerja seperti itu aja? Padahal ladang pemuda itu untuk bergerak, untuk berbuat itu sangat banyak, Bang. Sangat banyak, bukan hanya dari PNS saja. Nah, ini untuk para jadiin idaman itu pertama yang akhlaknya baik. Satu. Karena ya baik gitu ya. Yang pertama itu ya. Jadi akhlaknya kudu baik. Kalau akhlak sudah baik, Bang, akhlak itu kan yang terjadi spontan ya. Contohnya ada paku di depan, itu diambil apa enggak itu tergantung akhlaknya dia. Oh gitu. Harusnya diambil itu. Kalau diambil berarti akhlak dia baik. Tapi kalau nggak diambil, biar ntar kena motor. Nah, ketika dia ngambil, itu akhlak. Walaupun nggak ada yang lihat, walaupun nggak ada yang lihat. Karena takutnya gini, begitu jalan nih ada paku banyak orang, biasa dilihat orang hampir foto ya angkat jangan gitu ya. Iya. Nah, itu akhlaknya ya. Yang kedua yang harusnya kita sebagai umat muslim ya ibadahnya. Akhlak baik, ibadah baik. Sebenarnya itu udah cukup. Ya. Akhlak baik, ibadah baik. Rezeki mah ikut sendiri, ikutin. Buat apa? Duit banyak, tapi hatinya tenang. Benar nggak, Pak? Iya tuh. Buat apa punya motor bagus, mobil banyak, tapi nggak tentram, nggak damai, bawanya berantem mulu. Ya kalau punya kalau udah punya keluarga ya. Tapi kalau belum punya keluarga, ya itu. Misalnya ada yang diharapkan orang-orang tua itu, mereka itu yang sudah punya kerjaan, yang sudah punya kemapanan, nunggu mapan itu sampai kapan? Akhirnya udah pada anak-anak gadisnya itu udah pada kelewat, akhirnya alhamdulillah. Nah. Jadi ketika teman-teman sudah siap untuk menikah ya, bersegeralah. Masalah rezeki itu sudah ada yang ngatur. Nah, jadi gak usah khawatir, yang penting banyakkan ilmu sama pengetahuan dulu aja. Semua dengan ilmu hidup itu jadi mudah. Dengan ilmu hidup itu jadi mudah. Dengan agama hidup itu jadi terarah. It's right. I like this statement. Saya suka pernyataan. Oke, next. Sekarang kiprah pemuda ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, saya kira gimana? Berbangsa, merakyat dan bernegara ini seperti apa sih gitu? Anak-anak muda ini ya sebenarnya kalau mereka sudah aktif dalam kegiatan, sesuatu yang kecil aja lah, nggak usah yang ibaratnya wah dia harus jadi apa, harus apa. Dia sudah aktif, dia tidak minimal banget. Kalau emang nggak nyenengin, jangan nyusahin. Kan banyak tuh mau dibilah gitu ya. Ya mudah-mudahan di Rawadenok gak ada di luar sana anak-anak muda yang malah nyusahin, anak-anak muda yang jadi malah sampah masyarakat gitu ya. Itu kan kebanyakan karena mereka itu ya mungkin kurang dirangkul, kurang terarah atau salah pergaulan. Nah, ini dia nih yang justru harus kita garis bawahi. Mereka itu hidup di rakyat, hidup dalam ibaratnya berbangsa dan bernegara ini. Mereka itu kan ya minimal dari hal yang terkecil dulu lah. Mereka sesama tetangganya, mereka sesama temennya, di tempat tongkrongannya. Itu tuh yang berpengaruh banget. Pemuda itu yang kayak gimana? Nah, justru yang kita harus ibaratnya terus tongkrongin, yang perlu kita perhatiin. Ini anak-anak muda ini, Bang. Iya, anak-anak muda itu nongkrongnya itu perlu kita perhatiin. Jangan dibiarin baik gitu. Buat para bapak, ibu yang punya anak, misalnya anak laki-laki kalau ya perempuan apa lagi? Oh ya, laki dan perempuan, nah didengerin nih baik-baik nih. Anak perempuan udah habis isya,
jangan sampai ada di luar rumah. Kalau bisa. Bisa. Iya, tapi kan ternyata nggak begitu bang. Karena kadang-kadang sampai jam sekian ada di anu, ini kan ada di ino, sono di anu. Karena kalau udah jam 8 malam masih di luar, itu yang didengerin sama orang-orang itu udah negatif semuanya itu. Wah, tuh, ngapain itu? Wah, itu kalau dia mungkin kerja, bukan kerja. Ya, itu lah. Ini kan itu minta nafkah ya, keluarga itu. Kalau dia di luar jam itu ibaratnya nongkrong-nongkrong di warkop ini itu segala macam, mau dibilang gitu ya, sampai ibaratnya malam hari lalu malam, ini yang sebenarnya ya peran orang tua yang harus, karena ya sama siapa lagi kalau orang tuanya itu udah kayak di sekolahan terbatas gitu. Di kuliahan apalagi seperti sekarang ini daring dan lain sebagainya, nggak bisa ngelihat mahasiswanya, nggak bisa ya dari siapa, orang tua. Makanya tantangan kita ini sangat besar ya. Ke depan itu wah luar biasa. Ini kita sudah diserang dari segala macam arah, dari teknologinya kita diserang, benar gak bang? Anak-anak pada nge-game di luar batas, sekolah aja kudu pakai HP. Kita taunya anak itu lagi belajar, ngilangnya nggak taunya main game yang keluar kata-katanya udah nggak ada yang benar semuanya, pada mabar apa segala macam. Belum lagi diserang pada joget-joget, TikTok kan apa tuh ya, kalau ya, antum tahu kan, antum ngalamin ya sebagai pendidik ibaratnya. Karena ya, melihat langsung anak didik kita itu nggak usah jauh-jauh, malah di depan kita itu mereka lagi kan, ya Allah, ini peran orang tua yang harus kita ya. Tolong catat buat bapak ibu, periksa HP-nya. Nah, itu ada aplikasi-aplikasi yang nggak benar, TikTok apa segala macam, periksa. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Bukan di kemudian hari aja, nyesalnya nanti ketika udah di akhirat, udah waktunya, kitanya udah benar banget, kitanya udah lurus banget, nggak taunya pas mau masuk surga nggak jadi, gara-gara anak kita nggak benar, anak kita dulu lupa kita ingat dia ya. Jadi ayo kita bareng-bareng sebagai orang tua ingetin bersama, karena ini tugas kita bersama. Apakah harus ada punishment untuk si anak dari si orang tua? Punishment itu kira-kira biasanya kalau Rasul kan ngajarin kan adibu abnakum saban-saban ya. Jadi didik anakmu itu 7 tahun 7 tahun pertama jadiin mereka itu raja. 7 tahun pertama ya. Dari 1 sampai 7. Dari umur 1 sampai, kalau ngeliat ke Rasul nih ya, ya. Dari umur 1, dari umur mereka lahir sampai umur 7 tahun tuh jadiin mereka raja. Minta apa kasih kan raja ya. Anak raja kan kalau ini kayak gitu ya. Aneh juga dapat ilmu ini, pun tahu tuh udah baru sekarang loh begini. Terus yang kedua, 7 tahun yang kedua apa bang? 7 tahun yang kedua usjun, penjarakan dia. Rasul dulu penjarain di mana? Ternyata penjarakan dia lewat disiplin, sekolahin yang benar di umur 7 tahun kedua. Jadi hitungannya sebenarnya bukan umur 5 tahun dia dimasukin sekolah kalau ikut Rasul. 7 tahun. Kenapa? Ketika umur 7 tahun pola pikir dia itu udah lumayan dewasa, udah mulai siap mereka itu dikasih ilmu, dididik dan lain sebagainya. Itu udah masuk 7 tahun kedua tuh sampai umur 14 tuh bang. Nah, umur 14 7 tahun ketiga nih yang terakhir, kun sohiban lahu, jadilah sahabat untuknya. Jadi ketika udah umur 14 ke atas, jangan jadiin dia masih kayak bocah lagi. Jadi umur 14 tahun masih dijadiin, kan biasanya orang tua kan ngelihat anaknya masih bocah kan. Lu kan masih bocah, lu kan masih ini. Akhirnya ujungnya apa? Dia punya pendapat nggak didengar, benar nggak Pak? Dia punya masukan-masukan nggak diterima. Akhirnya terjadi apa? Dia pengen curhat, nyarinya bukannya ke orang tua, orang lain. Iya, kalau tempat curhatnya benar.
Kalau yang dicurhatin nggak bener, akhirnya apa? Terjerumus. Wah salah tempat curhat, gawat gitu loh. Jadi orang tua menjadikan anaknya sebagai sahabat. Harus jadi sahabat. Di 7 tahun ketiga. 7 tahun ketiga, berarti dari 14 tahun sampai umur 21 lah gitu ya. Itu jadi sahabat. Anak itu udah mulai SMA tuh masa-masanya, ajak mereka berpikir, ajak mereka ngobrol sebagai sahabat. Jangan jadiin dia itu kayak masih bocah. Lu kudu nurut sama gua. Wah, pokoknya lu harus kayak gini, lu nggak bisa. Pasti akan keras tuh, akan terbentuk. Berarti tayangan kita ini udah boleh ditonton ini anak 7 tahun ketiga nih Iya. sekarang. Wah, karena dulu yang punya anak bapak umur ketiga tadi tuh nonton dah Iya. kayak Kun sohiban lalu, jadi sahabat untuk mereka. Ya. Jadi sahabat, ketika udah jadi sahabat, anak itu bisa curhat. Curhatnya tuh bukan ke orang lain. Anak itu bisa curhat, anak itu bisa ngeluapin apa yang ada di dirinya. Wah, mah, saya punya kenalan nih, kayak gini. Arahin, oh kenalan kamu baik ya, oh orang mana? Jangan langsung, nggak boleh pacaran dulu. Jangan sampai langsung dijudge seperti itu. Ponis nggak boleh pacaran, nggak boleh. Mereka itu ajak berpikir, ajak mereka itu untuk kita kasih tahu, nah seperti ini. Kalau memang dia baik, insya Allah nggak akan kemana. Kalau memang dia jodoh, insya Allah. Prabu itu artinya karena cuma tadi katanya itu gambarnya kan pada punya anak sendiri ketika misalnya itu udah ada gadget ya, phone smartphone segala macam. Itulah. Nah itu biasanya mereka ke temen-temennya biasanya dan biasa temen dekat, pokoknya temen yang dekat seperti itu kecenderungannya. Justru itulah 20 tahun, mungkin ya sekitar 30 tahun yang lalu ya, orang tua itu bebannya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak seperti sekarang gitu. Beban mereka untuk mendidik ya lebih mudah lah. Guru juga zaman dulu mah kalau udah dibilang anak itu nurut semuanya. Dulu sekarang enggak dikepir jadi segar ya. Anaknya kita benerin, orang tuanya yang turun tangan, ikut mendidik lah, ikut inilah itu. Akhirnya ya yang terjadi seperti itu. Anak makin berani, anak makin melonjak. Ketika sudah seperti itu sulit gitu membuat terlalu banyak masukan, terlalu banyak campur tangan, dan akhirnya tujuan kita mendidik nggak sampai, harapan orang tua pun nggak terjadi. Harapan untuk muda bisa pupus ya. Iya. Terlalu dipoteks. Kalau di daerah Saudi, Bang, kalau di daerah Arab sana, kalau udah umur 21 udah bebas. Udah nggak lagi diklonin, udah nggak lagi. Karena sudah selesai tugas orang tua itu sebenarnya sudah selesai sampai di umur dia 21. Artinya dia sudah bisa menentukan langkah hidupnya, Pak. Pasti. Bener nggak? Iya. Saya mau ke sini, gue mau ke sono, gue mau ke sini. Yang penting dari awalnya udah bener tuh. 7 tahun pertamanya, 7 tahun keduanya, 7 tahun ketiganya. 7 tahun keduanya itu dia dididik benar-benar. 7 tahun pertamanya itu dia benar-benar diayomi, dikasihin sama orang tuanya. Jadi jangan sampai nanti salah asah, salah asih, salah asuh. Ketika salah asah, kodol. Iya ya. Ketika salah aja dia. Iya, ketika salah asih malah terlalu dimanja, ngelunjak. Ketika salah asuh, ya sama, nggak terlalu juga. Makanya mudah-mudahan ya ini sebagai refleksi kita bersama untuk ya sama-sama sharing, saling ngingetin gitu. Iya. Biasanya tugas kita itu banyak, khususnya tugas orang tua untuk anak-anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa. Karena ya tadi, ketika kita terlepas atau sudah masanya itu udah lewat, anak itu udah susah kita omongin, udah orang tua itu udah nggak bisa. Akhirnya ujungnya banyak orang tua yang takut sama anaknya sendiri. Orang tua takut sama anaknya. Banyak terjadi. Ustadz, tolong dong kasih tahu, Pak, tolong dong kasih tahu anak saya kayak gini. Nah, kan ibu orang tuanya di sekolah, Bu, tolong anak ibu ini udah nggak masuk.
gimana ya Pak, saya udah bilangin dia nggak mau sekolah. Nah, kayaknya segitunya gitu, bukan lepas ya, ibaratnya orang tua itu kalah gitu ya sama anaknya. Ya mungkin banyaklah problematika dan lain sebagainya, anak yang sulit ini itu dan lain sebagainya, tapi kan pastinya itu tidak terjadi kalau memang benar-benar kita sebagai orang tua itu menjalankan tugas kita, menjalankan memang yang harus kita. Karena anak itu bisa jadi ujian, anak itu bisa jadi kebanggaan, bisa jadi kebanggaan kita ketika nanti bukan di dunia aja ya Bang. Kalau dia jadi anak soleh, mudah-mudahan jadi tabungan buat kita ketika nanti ya, tapi kalau anak kita jadi toleh ya, kebalikannya soleh lah, toleh. Ada solihun, ada tolihun. Ya, kalau solihun itu baik, kalau tolihun itu kebalikannya. Ketika udah toleh, ya akhirnya orang tuanya sendiri yang terjerumus. Mudah-mudahan ya bisa saling sharing, bisa saling usikum wa iya ya. Ya, makanya dengan adanya ini menjadi wasilah, ya wasilah untuk. Oke, any question? Pertanyaan berikutnya, Masih banyak kan? Any question? Ya, sudah. Tipe-tipe pemuda Islam yang tangguh. Waduh. Gimana nih kira-kira? What's your top? Kalau ngomongin tangguh itu kita ambil dari hadis Nabi nih Bang. Al-mu'minu qawiyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin. Mukmin yang kuat, ya, mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuatnya ini dalam hal apa sih? Yang tangguhnya ini harusnya dalam apa sih? Pemuda itu harus punya 4 aspek Bang. Yang pertama, kuatul ilmi, harus kuat ilmunya. Ketika dia punya ilmu, dia itu kan yang aneh bilang, hidupnya itu mudah. Hidupnya itu ya mau ngapain aja dia bisa, karena dia punya ilmu. Tapi ketika dia nggak punya ilmu, ya ujungnya apa? Bukannya pinter, tapi dipinterin. Ujungnya dikerjain orang mulu. Yang pertama tuh kuatul ilmi. Ketika dia sudah punya ilmu, bisa bermanfaat banyak untuk banyak orang. Yang kedua, kuatul mal. Dia harus kuat, harus tangguh masalah hartanya. Tadi yang antum bilang harus punya duitnya sih. Ya, kudu punya duit. Karena kalau udah pemuda banyak duitnya, itu banyak yang bisa dilakukan sehingga banyak manfaatnya. Tapi itu tidak menjadi jaminan. Enggak menjadi jaminan. Tapi kalau dia bisa dan mumpung masih muda gitu ya, bisa bermanfaat untuk orang banyak, ya ini sungguh luar biasa gitu. Yang ketiga, kuatul jasad. Jadi muda itu harus kuat jasadnya juga. Jadi nggak lembek, nggak gampang sakit, baru kehujanan dikit langsung sakit. Itu ya lihatlah sahabat-sahabat zaman dulu itu kan, mereka itu pasti minimal berkuda mah dia sama latihan perang. Nggak ada ceritanya tuh zaman dulu itu sahabat itu yang lemah, yang lembek, bener gak Bang? Ya pas gue pada olahraga Bang, pada begini mulu nih. Kalau sekarang aduh olahraganya Begini mulu olahraga nih. Gue yang olahraga masalahnya. Itu dia, subhanallah. Ini PR kita banyak banget Bang. Jadi buat orang tua PR-nya banyak. Jadi kalau cuma di sini aja ini nggak cukup ya. Ya waktu kita juga terbatas. Iya. Artinya dari sisi ini orang tua tuh harus menambah khazanah ilmu lagi saja. Artinya nggak dari kita aja gitu ya, dari sumber lain. Iya, pasti. Next terkait Sumpah Pemuda ini Ustaz. Tadi kan itu udah bahas ya, cuman kan memang belum begitu detail gitu. Sumpah pemuda, artinya pemuda itu disumpah ya, beriktikad, berikrar. Mereka kumpul, mereka bersumpah, Sumpah, mereka berikrar. Nah sekarang menurut antum untuk next ke depannya untuk memperbaiki keadaan Indonesia itu seperti apa Ustaz? Nah ini keren, pertanyaan keren nih. Untuk memperbaiki Indonesia ke depannya kalau seperti apa?
Kalau berbicara Indonesia tadi ada yang luas gitu. Karena kayaknya wah tinggi banget gitu ya, besar, luas dan lain sebagainya. Kalau menurut Ane, mulai dari yang kecil dulu, ya, mulai dari yang sederhana dulu, dan mulai dari sekarang. Mulai dari yang kecil dulu, kita benahin yang terdekat kita lah. Sebelum kita arahnya ke Indonesia, wah dari Sabang sampai Merauke, kita benahin dulu yang terdekat. Kita ingetin anak-anak kita, pemuda-pemuda yang dekat-dekat kita, kalau waktunya azan berangkat, kalau waktunya lagi sholat jangan sampai masih megang HP dan lain sebagainya. Kalau waktunya mereka lagi ngaji, suruh tinggalin tuh HP. Kalau sekarang kan kebanyakan ya, anak orang tua itu dibekelin HP sama buat anaknya, biar apa katanya? Biar anteng. Padahal secara nggak langsung itu sudah ibarat kata apa ya, si malakama ya. Kalau nggak diinin anak nggak anteng. Padahal zaman dulu nggak ada HP, anteng wae ya. Karena mungkin ada pergeseran, Ustaz. Pergeseran waktu, masa dan zaman. Nah, itu. Jadi seperti itu mungkin ya. Emang sulit banget buat iniin apa? Untuk yang sekarang ya, dan Iya. untuk setelah kedepannya juga mungkin agak lebih berat ya, Iya, bukan lebih enteng dari sekarang, enggak ya? Makanya dampak buruknya itu luar biasa lah kalau gadget itu ibaratnya sudah dipegang dari anak-anak masih belum waktunya gitu ya. Mereka itu dipahamin masalah gadget, apalagi nggak terkontrol, yang mereka lihat apa aja, yang mereka tonton apa aja itu kita nggak tahu. Ya naudzubillah, itu malah nanti jadi malah bumerang buat kita, niatnya buat menangin dunia di dunia gitu ya, malah nanti bikin rusuh di akhirat. Nah, tapi kalau dia nonton tayangan kita gimana nih, Ustaz? Wah. Bagus nggak kira-kira? Mudah-mudahan Coba insyaallah orang ada. tua biar pada ini kira-kira kan tadi masalah gadget ya, kita masalah gadget itu kan yang nanti Makanya- gimana kalau kita nonton Makanya tayangan tadi kita nih? ketika anak muda sudah diarahkan, justru mereka itu sebenarnya bisa memberi dampak yang luar biasa. Makanya harus timbul nanti muncul gitu ya, youtuber muda gitu yang mengarahkan, oh, seperti ini loh kegiatan pemuda itu harusnya seperti ini loh. Anak-anak muda itu kudunya dan lain sebagainya. Biar mereka juga aktif. Jadi aktif buat sesuatu, aktif buat kegiatan, hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar menjadi pengkonsumsi ya, tapi mereka yang memproduksi ya. Jadi bukan hanya konsumen, penonton aja, tapi mereka juga harus menjadi produsen. Seperti halnya aneh lihat di mana tuh ada kampung YouTuber bang, wah Ya, isinya orang-orang kaya semuanya, itu anak muda. Mereka punya ilmu, mereka arahin, akhirnya apa? Bermanfaat buat kampungnya. Mudah-mudahan nih Sultan Denok ini nih Ya, mudah-mudahan Sultan Denok ini ya salah satu lah, atau bahkan bisa lebih baik lagi nanti. Wah, iya. Ya, insya Allah. Ya, seperti itu bang. Jadi mulai dari yang terkecil dulu ya, urus di keluarga, di lingkungan keluarga, di lingkungan yang terkecil lah. Kemudian mulai dari sekarang juga. Kapan lagi? kalau nggak sekarang kapan lagi? Sekarang. Kalau nggak dimulai mau kapan? Kapan lagi? Ya itu. Intinya seperti itu bang. Mudah-mudahan kita sama-sama terus bergerak, kita sama-sama terus ngingetin, ngajak dan lain sebagainya, biar anak muda ini lebih terarah, biar mereka itu bisa menjadi panutan dan idaman. Mantap. Baik, Ustaz. Waduh, ini kayaknya udah panjang banget. Antum juga perlu beristirahat. So next time, at next time and anytime to meet you, Ustaz. Kita ketemu Insyaallah. lagi nanti ya. Kira-kira begitu, Ustaz. Gitu. Oke, next finishing closing statement, Ustaz. Ya. Closing statement to you. Any audience? Ya, para pemirsa di khususnya penonton ya YouTube channel Sultan Denok, mari sama-sama kita berusaha untuk terus menjadi
seseorang yang berperan sesuai perannya, menjadi pemuda yang baik dalam berperan, menjadi orang tua yang baik dalam berperan, menjadi orang tua pengayom buat anak muda, menjadi pemuda yang hormat dan patuh sama orang tuanya. Dia banyak kegiatan, dia banyak kebermanfaatan. Mudah-mudahan kita harapkan, dan semua orang tua di dunia ini mungkin mengharapkan anak muda itu menjadi anak muda yang memang sesuai harapan orang tuanya, harapan keluarganya, dan menjadi idaman para betul yang belum nikah, yang udah nikah, iya, bukan mertua lagi. Cukup saja. Ya, baik. Udah Ustaz, kira-kira. Ya, mungkin itu aja. Ya, intinya di tangan kalian lah, wahai pemuda, urusan umat. Di tangan kalian lah Indonesia ini bisa berubah. Ya, di tangan kalian lah Indonesia ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terus semangat, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berbuat, karena di dalam harapan manusia ada perubahan, di dalam perubahan pasti ada pergerakan, dan di dalam pergerakan lah di sana ada kehidupan. Mantap, mantap, luar biasa. 3 kali mantap nih. Oke, closing statement yang cukup luar biasa dari beliau Ustaz Ahmad ya, dan saya setelah banyak beliau menyampaikan pesan-pesannya, manfaat dan seperti apa pemuda. Artinya tayangan ini tidak hanya untuk orang muda, ya, terutama kayaknya lebih ke arah orang tua ya. Karena memang ada banyak nilai-nilai edukasi dan pendidikan ya, ya. Mudah-mudahan artinya mau siapa aja nyaksiin, menjadi wasilah manfaat buat orang tua. Oke, terakhir sebelum kami tutup dan kami berpamit diri, seperti biasa di awal udah diajak, kita mengajak lagi Ustaz. Oh iya. Itu untuk teman-teman Bapak Ibu yang belum subscribe channel Sultan Denok Channel nih, di bawah Ustaz. Ya, betul. Ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan notifikasinya, insya Allah akan ikut update ya terkait dialog-dialog. Ya. Dan satu informasi Ustaz, tadi saya sudah sempat singgung ya, WA. Jadi ke depan Sultan Denok akan mengadakan, kalau nggak ada halangan, forum Ustaz. Wih, mantap. Sultan Denok Club atau Sultan Denok Forum Ustaz. Jadi nanti kita ngobrol nggak cuma aneh, kita berempat berlima kita ngobrol, kita bikin forum, cari tema yang baik ya. Nah, seperti ini nih kudunya pemuda nih. Banyak berpikir, banyak berbuat, akhirnya banyak bermanfaat. Artinya saya kalau cuma berdua, kalau berempat kan teman-teman mungkin lebih seru gitu bisa kira-kira ya. Betul. Jadi antum setuju nih ya? Insyaallah. Kalau Sultan Denok ngadain forum ya. Aneh ngedukung Sultan Denok Channel. Biar jadi Sultan Denok beneran. Oke, Tad gitu ya teman-teman. Makasih banyak atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di waktu, tempat yang berbeda pastinya, dan tema juga yang berbeda Ustaz. Ya, pastinya. Ya, makasih banyak yang sudah subscribe, yang belum dibantu subscribe. Sukses buat kalian semua. Salam pemuda. Salam sukses, salam perubahan, salam kemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks very much. You are watching podcast in Sultan Denok Channel, and don't forget subscribe, like, share, and comment. Thanks very much.